kesetaraan bukan soal siapa yang lebih unggul, bukan soal siapa yang lebih menderita, tetapi menyoal apakah kita bisa menghargai sebagai sesama manusia. Halo semuanya, selamat datang di episode pertama podcast Diskusi Putri. Kenalin aku Khairia dan teman aku Nore. Jujur ini agak deg-degan ya, karena kita tuh baru pertama kali ngobrol di format podcast kayak gini. Tapi justru pertama kali kita akan bahas tentang fenomena yang terjadi di sekitar kita. Nah, topik yang akan kita angkat kali ini adalah gender war di media sosial. Kalau disederhanakan ya, gender war itu kondisi ketika laki-laki dan perempuan itu saling menyerang atau saling menyalahkan karena perbedaan suatu pendapat. Dan fenomena ini tuh sangat kelihatan banget gitu di media sosial. Kalau menurut Nore ya, gimana tanggapan tentang fenomena ini? Memang jujur ya, kalau kita lihat di sosial media, apalagi saat kita scroll video itu, entah di Instagram, TikTok maupun di lainnya lah, saat kita buka komen-komennya, benar yang dikatakan dari Kak Khair tadi, seperti ada kubu antara laki-laki dan perempuan yang memiliki sudut pandang yang paten gitu loh. Jadi di banyak komen tuh terjadi perdebatan antara laki-laki dan perempuan, dan bukannya mereka saling beri pemahaman satu sama lain, malah lebih ke menginjak-injak antar kubu seperti itu. Nah, bener banget. Jadi kayak orang zaman sekarang tuh mudah banget kepancing emosinya gitu ya. Kalau menurut Nore nih, fenomena seperti ini tuh udah dari dulu ada atau baru sekarang sih terekspos di media sosial? Menurutku dua-duanya sih ya. Okay. Karena memang kondisi seperti ini itu udah ada dari dulu. Memang sekarang tuh divalidasi sama media sosial yang berkembang pesat, jadi semua juga berubah cepat gitu. Iya. Jadi gini nih, kalau kita lihat satu postingan aja selama 1 menit ataupun 3 detik, 30 detik aja, kita seakan-akan mudah banget untuk mengidentifikasi bahwasanya seseorang itu seperti apa. Padahal manusia nggak sesederhana itu didefinisikan. Contoh, ada perempuan yang berbicara mengenai standar pasangannya di sosial media, langsung dijudge kalau perempuan itu terlalu mandiri atau terlalu banyak kriteria lah, ataupun terlalu FOMO standar TikTok. Padahal kan perempuan tersebut hanya mencari rasa aman dalam pasangannya, seperti itu. Ada lagi contoh, seorang laki-laki yang berbicara mengenai tekanan finansial, langsung dijudge juga karena dianggap cowok itu lemah atau cowok itu nggak bisa dikatakan cowok tulen. Padahal cowok tersebut hanya ingin bercerita kalau dia juga keberatan dalam kondisi tersebut. Jadi memang sekarang tuh banyak manusia yang mempertahankan identitasnya masing-masing. Ya karena orang sekarang tuh gampang banget tersulut ya. Jadi sedikit aja beda pendapat, kita tuh kayak seakan-akan menyerang identitas gitu loh. Betul. Dan menurutku ya, yang bahaya tuh bukan perdebatannya, tapi bagaimana cara seseorang memandang lawan jenis itu sebagai musuh. Padahal kalau dilihat-lihat lagi, laki-laki dan perempuan tuh sebenarnya pernah mengalami kondisi yang sama. Sama-sama capek, sama-sama punya tekanan, sama-sama pernah gak didengar, ataupun mungkin mereka pernah sama-sama dalam kondisi yang gak diadili seperti itu. Wah, itu kena banget sih. Kalau dipikir-pikir ya, kenapa pembahasan gender sekarang tuh jadi kayak kompetisi penderitaan? Jadi kayak semua orang tuh perlu membuktikan bahwa pihaknya tuh paling menderita. Karena memang banyak orang sekarang tuh lebih nyiapin argumentasi untuk sebuah balasan daripada dia seksama untuk mendengarkan. Dan menurutku nih termasuk salah satu masalah yang besar. Memang sih sejatinya manusia tuh ingin berbicara, tapi nggak semua manusia itu mau memahami. Ya kalau ngomongin soal kesetaraan ya, Tuh. sebenarnya tujuan awalnya tuh bagus kan ya. Tapi Betul. kalau dilihat lama-kelamaan malah kayak beda dari tujuan awalnya. Nah itu.
berbicara mengenai kesetaraan. Awalnya memang soal kesempatan yang sama, soal gimana sih hidup tanpa dibatasi dengan gender. Benar. Dan memang emansipasi yang digaungkan selama ini itu bukan soal perempuan harus menjadi laki-laki ataupun laki-laki harus mempunyai sifat lemah lembut, tetapi bagaimana kita bebas dengan diri sendiri tanpa memenuhi standar ekspektasi orang lain ataupun memenuhi standar ekspektasi sosial. Nah, itu menarik tuh. Dan kehidupan sosial juga kayak orang parah ya. Nah, bener banget, bener banget. Karena memang banyak orang yang nggak sadar kalau mereka hidup tuh bukan berdasarkan apa yang mereka mau, tapi berdasarkan bagaimana sih mereka bisa diterima di lingkungan. Sebenarnya ada laki-laki yang udah capek dalam kondisi dimana dia harus tegar, dia harus kuat, tapi mereka nggak mau cerita karena banyak yang menganggap hal seperti itu suatu yang lemah. Ada juga perempuan yang ingin fokus karir dulu, tapi mereka juga takut berbicara karena mereka juga takut dihakimi kalau misal dia nanti telat menikah ataupun bagaimana. Karena menurutku memang tekanan sosial itu ada di semua sisi. Tapi ada juga loh yang bilang kalau sekarang tuh udah setara hukum. Lalu kita memperjuangkan apa? Membahas mengenai persamaan laki-laki dan perempuan ya di depan hukum. Bahkan nggak di hukum aja, dalam ranah pendidikan ataupun politik ataupun yang lainnya, sebenarnya mereka sudah memiliki hak yang sama. Mereka juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan konstitusional di Indonesia. Tapi menurutku kesetaraan itu bukan cuma soal aturan tertulis. Hukum bisa berubah dengan cepat, tapi kalau bikin masyarakat belum tentu bisa berubah dengan cepat. Contoh, konteks perempuan bekerja. Memang banyak orang mengatakan perempuan sekarang bebas bekerja, tetapi mereka juga meninggalkan stereotip untuk perempuan. Dan menurutku artinya secara sosial masih menilai perempuan ini dari standar lama. Betul banget. Tapi ya kalau dilihat, berarti laki-laki itu juga punya tekanan sosial sendiri gak sih? Bisa dikatakan iya sih. Memang kalau dilihat-lihat, laki-laki tuh selalu dituntut untuk harus mapan, gak boleh nangis ataupun dia harus jadi garda terdepan untuk perempuan. Dan menurutku gender aware ini sering gagal karena mereka masih fokus pada penderitaannya masing-masing gitu. Oh iya, dan sebenarnya empati ini bisa muncul karena kita bisa berhenti untuk membandingkan penderitaan dari semua sisi. Seperti itu. Kadang yang paling keras ngeliatin itu malah lingkungan terdekat ya. Dan berarti sebenarnya mereka tuh sama-sama ditekan ekspektasi sosial. Betul banget. Dan ini menurutku penting banget untuk dibahas sih. Terkadang kita tuh dijajah oleh sistem yang besar. Kehidupan sehari-hari kita dipengaruhi oleh mental yang terbentuk dari komentar dari orang lain. Memang komentar-komentar tersebut dianggap remeh, tapi lama-kelamaan kita jadi hidup dengan validasi orang. Dan apabila kita sebenarnya sederhana, kesetaraan bukan soal siapa yang lebih unggul, bukan soal siapa yang lebih menderita, tetapi menyoal apakah kita bisa menghargai sebagai sesama manusia. Dan jujur aja, per hari ini dunia terlalu keras bro. Gak semua hal bisa dijadiin kompetisi. Dan terkadang orang tuh cuma pengen didengar, cuma pengen dimengerti, gak langsung dihakimi gitu aja. Berarti yang perlu kita kurangi itu bukan cuma debatnya, tapi juga egonya. Iya, karena kalau semua orang ingin menang, berarti gak ada yang benar-benar merasa dipahami. Kalau dari aku pribadi sih kayak gini ya. Kadang kita tuh terlalu fokus ngomongin siapa yang salah, sampai kita tuh lupa nanya kenapa sih orang bisa berpikiran seperti itu. Padahal kita tuh tumbuh di lingkungan yang berbeda-beda, cara mereka melihat hubungan, transgender, bahkan mengekspresikan emosi itu juga beda. Dan ini ada sedikit closing statement dari aku. Kajian seperti ini sangat penting, bukan buat nentuin siapa yang paling benar, tapi agar kita tuh nggak gampang
menilai orang dari satu opini lewat internet, karena dunia nyata itu sangat kompleks dibanding kolom komentar. Dan manusia tuh nggak bisa disimpulkan cuma dari satu tweet, bahkan video berdurasi 30 detik pun. Itu aja sih. Dan mungkin ada closing statement dari teman aku juga yang bisa disampaikan lewat podcast ini. Aku ada sedikit aja nih closing statement. Aku rasa penting banget untuk teman-teman yang dengerin podcast ini untuk belajar hidup sesuai dengan kepercayaan kalian, sesuai dengan keinginan kalian, tanpa harus melulu memenuhi ekspektasi untuk diterima oleh semua orang. Karena semakin dewasa kita makin sadar, nggak semua orang juga setuju sama pilihan kita. Sebenarnya it's okay selama kita nggak merugikan orang lain. Kalian juga berhak untuk nentuin hidup kalian sendiri. Dan mungkin itu aja dari kita berdua dan bisa ditunggu kelanjutannya. Tuh.